Salam dari Siantar. Ngopi yuk. Aduh. Semalam saya menyaksikan demonstrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan penggerak desa atau yang disingkat dengan Brigade 1 di kantor DPRD Kabupaten Simalungun dan juga di kantor Bupati Simalungun. Dalam aksi demonstrasi tersebut, saya melihat bahwa beberapa kawan-kawan yang hadir, yaitu antara lain mereka yang tergabung di dalam tim pendamping profesional atau TPP, yang di dalamnya adalah pendamping lokal desa, pendamping desa, tenaga teknis, dan juga tenaga ahli yang digaji oleh negara melalui Kementerian Desa. Dalam aksi demonstrasinya, saya mendengar dan melihat tuntutan dari kawan-kawan Brigade 1 untuk mendesak Bupati Simalungun, Pak Radiapo Sinaga, untuk meresapel Kepala Dinas DPMPN. Mereka juga sampaikan mendesak kepada Bupati Simalungun untuk melakukan pembagian dana desa secara proporsional kepada setiap desa. Selain itu, kawan-kawan tadi juga mendesak untuk tidak dilakukannya intervensi terhadap sejumlah usulan dana desa. Dan juga mereka sampaikan agar Bupati Simalungun untuk segera membuat regulasi terkait penggunaan dana desa di Kabupaten Simalungun. Dalam demonstrasi yang saya saksikan secara langsung tersebut, saya mendengar apa yang disampaikan oleh pimpinan aksi, bahwa dana desa telah bergulir untuk setiap desa selama kurang lebih 7 tahun lamanya, dengan masing-masing desa menerima paling sedikit sebesar 5 miliar sampai 11 miliar selama kurun waktu 7 tahun tersebut. Namun, mereka melihat tidak adanya perkembangan yang signifikan dan juga tidak adanya PAD yang bertambah dari dana desa yang telah dikucurkan oleh Kementerian Desa tersebut. Dalam dunia demokrasi, apalagi sejak reformasi, bahwa demonstrasi adalah hal yang biasa. Karena saya juga sebagai demonstran tentunya dilindungi oleh undang-undang. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Namun, tentunya dalam demonstrasi di dunia yang penuh demokrasi ini, tentunya maksud dan tujuan harus bertujuan bagaimana menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Republik Indonesia. Tapi terkadang mungkin ada saja sih kelompok-kelompok yang melakukan demonstrasi hanya untuk kepentingan pribadi. Saya tidak menyebutkan bahwa kawan-kawan tersebut menyampaikan kepentingan pribadinya, dan itu juga semua hal yang sah-sah saja menurut saya. Di daerah kita masih menjalankan sesuai aturan, pendamping desa memiliki posisi yang sangat strategis, terutama bagaimana agar dana desa penggunaannya sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. Jadi, berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, bahwa pendamping desa memiliki beberapa tugas dan fungsi, antara lain yaitu penyusunan dan penetapan peraturan desa, pengembangan kapasitas pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa, pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan di desa atau antar desa. Mereka juga berperan sebagai ketahanan masyarakat melalui penguatan kewarganegaraan serta pelatihan dan advokasi hukum, memfasilitasi desa yang mandiri, berdaya sebagai subjek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa,
yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Selain itu, pendamping desa juga memiliki tugas yang sangat baik, yaitu melakukan pembentukan BUMDes, melakukan kerjasama antar desa, dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Pendamping desa melakukan pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan. Mencermati tugas pokok dan fungsi pendamping desa tersebut, tentunya pendamping desa memiliki peranan yang besar. Bagaimana agar desa yang mereka dampingi menjadi baik dan lebih baik ke depannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pendamping desa yang melakukan demonstrasi semalam itu sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya? Tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Nah, kalaulah mereka sudah melakukan tugasnya, kalaulah mereka mengatakan bahwa mereka sudah melakukan tugasnya, tentunya kita bisa tarik kesimpulan, saya bisa tarik kesimpulan bahwa hal-hal seperti yang mereka tuntut semalam itu tentunya tidak akan terjadi. Tentunya tidak akan ada pernyataan bahwa tidak ada perkembangan di desa setelah pemerintah mengucurkan 5-11 miliar ke tiap desa selama kurun waktu 7 tahun tersebut. Tentunya hal ini pasti tidak terjadi. Maka kita kembali bertanya, apakah para pendamping desa yang melakukan aksi unjuk rasa kemarin sudah melakukan tugasnya? Sebelum dijawab, mari kita ngopi dulu. Aduh, mantap. Kemarin juga mereka sampaikan bahwa jangan ada intervensi. Di situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa mereka mengatakan bahwa selama ini ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap penggunaan dana desa. Tentunya sebagai pendamping desa, ini adalah sebagai bentuk kegagalan mereka dalam upaya menciptakan desa yang lebih baik ke depannya. Mengapa mereka sampaikan kepada bupati jangan ada intervensi? Tentunya sebagai pendamping desa, ketika mereka menemukan adanya intervensi, harusnya mereka sampaikan itu kepada pimpinan mereka, yaitu Menteri Desa. Karena Menteri Desa adalah pimpinan tertinggi dari pendamping desa. Tentunya ini merupakan suatu pertanyaan yang besar juga bagi kita. Atau jangan-jangan mereka tak berani menyampaikan kepada Menteri Desa karena mereka takut pasti ganjarannya bahwa mereka dicap berkinerja tidak baik oleh Menteri Desa. Maka saran saya kepada Menteri Desa agar segera melakukan tindakan tegas untuk melakukan atau mengevaluasi seluruh pendamping desa yang melakukan demonstrasi kemarin di kantor DPRD dan juga kantor Bupati Simalungun. Karena berdasarkan pernyataan mereka, itu menunjukkan bahwa ini adalah sebagai bentuk kegagalan dari para pendamping desa dalam menciptakan desa yang lebih baik dan desa yang lebih maju ke depannya. Horas Bataganupan, Ngopio.